Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Gracia Zutrisa Pajar dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas IA1, mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan jawaban hasil UAS saya pada mata kuliah Fisika Dasar 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi dan jawaban saya yang saya jawab pada lembar jawaban UAS saya. Jadi kita akan membahas soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Balok 1 dengan massa 2 kg meluncurkan taslit dari ketinggian 1,8 meter dan menumbuk balok 2 yang bermassa 1 kg. Setelah tumbukan balok 2 meluncur pada bidang kasa dengan koefisien gesek kinetik 0,4, tentukan jarak tempuh balok 2 sampai berhenti. Jika A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3. Nah, pada soal ini dapat kita ketahui M1 sebesar 2 kg, M2 sebesar 1 kg, dan H atau ketinggian sebesar 1,8 meter. Kemudian, K-nya sebesar 0,4. Nah, ditanyakan adalah jarak tempuh balok 2 sampai berhenti apabila A. Tumbukan lenting sempurna, B. Tumbukan lenting sebagian dengan E sama dengan 0,3. Nah, sebelum menjawab soal itu, kita harus memperhatikan gambar pada soal yang nomor 1 ini. Nah, pada nomor 1, pada balok A, ketika balok 1 menuruni bidang miring, ia akan menumbuk balok yang kedua. Nah, pada saat balok ke-1 ini turun, kita akan menghitungnya menggunakan hukum kekekalan energi. Ketika dia turun dan menumbuk balok kedua, maka saya akan menghitungnya menggunakan hukum kekekalan momentum. Kemudian, ketika balok 1 membentur balok 2 atau menumbuk balok 2, maka balok 2 akan bergeser sehingga menyebabkan balok 2 ini meluncur pada bidang kasar dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,4. Nah, maka kita akan menghitung balok 1 yang turun menggunakan hukum kekekalan energi. Maka MA sama dengan EMB, jadi EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Karena EKA itu 0, EPB itu 0, kita coret, maka didapatkan EPA sama dengan EKB. Kemudian, didapatkan M dikali G dikali HA sama dengan 1/2 M dikali VB kuadrat. Maka VB kuadrat sama dengan 2 dikali GH. Nah, pada soal ini VB kuadratnya kita pindahkan, jadi menghasilkan VB sama dengan akar dari 2 dikali G kali H. Maka VB sama dengan 2 dikali 10 dikali 1,8 menghasilkan akar dari 36. Maka VB-nya sama dengan 6 meter per sekon. Jadi dapat kita ketahui kecepatan balok saat bertumbukan dengan balok 2 sebesar 6 meter per sekon. Nah, saat bertumbukan, balok 1 dan balok 2 akan bertemu. Jadi kita akan menghitungnya menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi sigma P sama dengan sigma P aksen, sehingga M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Jadi 2 dikali 6 dihasilkan dari M1 itu 2, V1 itu 6, yaitu PB tadi, dan M2-nya itu 1, V2-nya 0, karena saat bertumbukan,
V2 masih dalam keadaan diam dan tidak bergerak sehingga dituliskan 0. Maka M1 sama dengan 2 dikali dengan V1 aksen ditambah M2 itu 1 dikali V2 aksen. Maka 2 dikali 6 itu 12 ditambah 0 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah V2 aksen. Maka didapatkan persamaan yaitu 12 sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. Kemudian kita akan menghitung tumbukan penting sempurna, yaitu E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Maka 1 dikurang min V2 aksen dikurang V1 aksen. Maka 0 dikurang 6 dari V2 dikurang V1. Jadi 0 dikurang 6 itu negatif 6, karena negatif ketemu negatif itu positif, jadi 6 dikali dengan 1 itu 6, sehingga didapatkan persamaannya 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Nah, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, karena kita sudah menemukan persamaannya. Jadi kita masukkan 12 dikurang 2V1 aksen ditambah V2 aksen, ini persamaan kedua, kemudian masukkan persamaan kedua, yaitu 6, karena ingin menyamakan variabelnya, saya pindahkan ruas menjadi negatif, jadi negatif V1 aksen ditambah V2 aksen, kita jumlahkan, 12 ditambah 6 itu 18, 2V1 aksen ditambah negatif V1 aksen itu hasilnya 1. Jadi V2 aksen ditambah V2 aksen jadi hasilnya 2V2 aksen. Nah, pada V2 aksen ini 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, jadi dapat kita ketahui kecepatan balok kedua setelah tumbukan adalah 9 meter per sekon. Nah, kita akan mencari V1 aksen menggunakan persamaan kedua, yaitu 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Jadi 6 sama dengan V2 aksen itu 9 dikurang V1 aksen. Jadi V1 aksen dikurang 9,9 dikurang 6. Jadi V1 aksen sama dengan 3 meter per sekon. Jadi V1 aksen dapat kita temukan yaitu 3 meter per sekon. Kemudian kita akan mencari jarak tempuh balok 2 sampai berhenti menggunakan teorema usaha energi. Nah, ini adalah ilustrasi dari gambar yang didapatkan. Jadi ketika balok A tadi atau balok 1 tadi menumbuk balok B, maka balok B akan berjalan dan berhenti di titik C ini. Dan dia akan diam karena PC sama dengan 0. Nah, ini merupakan pergerakannya yaitu P sama dengan 9 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan pada soal itu adalah jarak tempuh balok 2 sampai berhenti. Jadi, ditanyakan ini adalah jaraknya. Jadi, ini gaya geseknya tadi ya. Nah, ditanyakan adalah jaraknya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita memerlukan teorema usaha energi, yaitu usaha merupakan perubahan energi. Maka W sama dengan delta energi kinetik, di mana min W gaya gesek kinetis sama dengan energi kinetik C dikurang energi kinetik B. Kemudian kita turunkan lagi, kita ubah min gaya gesek kinetis dikali jarak sama dengan 0 dikurang 1/2 M dikali PB kuadrat. Maka kita jabarkan lagi, kita turunkan yaitu mu K dikali M dikali G dikali S sama dengan 1/2 M dikali PB kuadrat. Kita coret M-nya, kita coret M-nya. Maka S
sama dengan PB kuadrat per 2 dikali mu K dikali Q. Maka S didapatkan adalah 9 kuadrat per 2 dikali 0,4 dikali 10. Maka 9 kuadrat itu hasilnya 81, 0,4, 2 dikali 0,4 dikali 10 itu 8, sehingga didapatkan S-nya sebesar 10,125, atau bisa kita desimalkan menjadi 10/1/8. Jadi jarak tempuh balok 2 sampai berhenti sebesar 10/1/8 meter. Nah, kita akan menghitung hukum kekekalan momentum, yaitu sigma P sama dengan sigma P aksen M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Maka 2 dikali 6 ditambah 1 dikali 0 sama dengan 2 dikali V1 aksen ditambah 1 dikali V2 aksen. Kita jumlahkan 12 ditambah 0 dikurang 2 dikali V1 aksen ditambah V2 aksen, jadi ini 12 sama dengan 2 V1 aksen ditambah V2 aksen. Ini sudah dapat kekekalan pertama. Kemudian kita akan menghitung tunjukkan lenting sebagian dengan E-nya 0,3, yaitu E sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Maka E 0,3 sama dengan min V2 aksen dikurang V1 aksen per 0,6. Jadi 0 dikurang 6 itu negatif 6. Nah, karena negatif ketemu negatif itu positif, jadi 0,3 kita tambahkan dengan 6 sehingga hasilnya adalah 1,8. Nah, jadi karena berpindah ruas, 1,8 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen, sehingga hasilnya dapatlah persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasi lagi nih. Jadi, eliminasi persamaan ke-1 dan kedua. Jadi, 12 sama dengan 2V1 aksen ditambah V2 aksen. 1/8 dikurang, dan saya pindahkan lagi ruasnya untuk memudahkan dalam eliminasi. Jadi negatif V1 aksen ditambah V2 aksen. Jadi 12 ditambah 1,8 itu 13,8. Kemudian 2V1 aksen ditambah negatif V1 aksen itu 1. Jadi V2 aksen ditambah V2 aksen itu 2V2 aksen. Maka V2 aksennya didapatkan 13 dibagi 8, 13,8 dibagi 2 itu 6,9. Jadi kecepatan balok 2 setelah tumbukan sebesar 6,9 meter per sekon. Nah, kita akan mencari V1 aksen menggunakan persamaan kedua, yaitu 6 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Seperti tadi ya, pada persamaan pada soal yang A, jadi didapatkan nanti 3 meter per sekon. Jadi 6 sama dengan 9 dikurang V1 aksen. V1 aksen sama dengan 9 dikurang 6, berpindah ruas jadi negatif. Jadi V1 aksen itu 3 meter per sekon. Nah, kita akan mencari jarak tempuh balok 2 sampai berhenti menggunakan teorema usaha energi. Seperti yang sudah saya jelaskan, ketika balok A menumbuk balok B, maka balok B akan bergeser dan terjadilah gaya gesek kinetis sebesar 0,4 sehingga benda tersebut berhenti pada titik C. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan teorema usaha energi di mana usaha merupakan perubahan energi, yaitu W sama dengan delta energi kinetik diturunkan min W gaya gesek kinetis sama dengan energi kinetik C dikurang energi kinetik B. Kemudian min F, kemudian
F geser kinetis dikali jarak sama dengan 0,1/2 M dikali VB kuadrat. Nah, maka kita akan cari nyukanya. Maka dari itu kita turunkan gaya geseknya, yaitu nyuka dikali M dikali G dikali S atau jarak sama dengan min 1/2 M dikali VB kuadrat. Kita coret M-nya, jadi kita pindahkan ruas, jadi S VB kuadrat per 2 dikali nyuka dikali G. Jadi S sama dengan 6,9 kuadrat per 2 dikali 0,4 dikali 10. Maka jaraknya yaitu 47,61 per 8. Nah, didapatkanlah hasilnya 5,95125. Jadi S-nya dapat kita desimalkan yaitu 5,95 per 18. 5,951 per 8. Nah, jarak tempuh balok kedua sampai berhenti sebesar 5,951 per 8 meter. Kita akan masuk pada soal yang kedua. Nah, pada soal ini dapat diketahui R-nya yaitu 8 cm, masa jenis airnya sebesar 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, masa jenis minyaknya itu 0,8 gram per cm kubik sama dengan 800 kg per meter kubik. Kita ubah ini. Ditanyakan adalah masa jenis benda dan B bagian kubus yang tenggelam dalam air. Di sini saya sudah ilustrasikan bagaimana sebuah kubus tersebut dicelupkan ke dalam air dan ada 3/4 bagian kubus yang muncul di atas permukaan air. Jadi 3/4 ini muncul di permukaan air dan 1/4-nya ada di dalam larutan air tersebut. Dan yang kita gunakan adalah 1/4 ini, di mana 1/4 ini merupakan volume air dan yang dipakai karena volume benda yang masuk itulah yang kita gunakan untuk memecahkan masalah ini. Dan kita menggunakan volume air yang dipindahkan. Nah, untuk menghitung massa jenis benda menggunakan hukum Archimedes, yaitu WA sama dengan F dikali A, di mana PB dikali PB dikali G sama dengan PF atau massa jenis air atau massa jenis fluida dikali PF dikali G. Maka PB dikali PB sama dengan 1000 dikali 1/4. Maka PB 1000 dikali 1 itu 1000, jadi 1000 dibagi 4. Maka PB dihasilkan 250 kg per meter kubik. Jadi massa jenis kubus tersebut sebesar 250 kg per meter kubik. Nah, kita akan menghitung bagian kubus yang muncul dari permukaan air. Namun sebelumnya kita akan mencari kita mencari volume airnya dulu. PB dikali G dikali VB dikurang PF dikali G dikali PF volume fluida. Jadi 250 dikali 8 jadi G coret. Jadi PF itu 1000, PF karena kita cari PF, jadi PF sama dengan 1000 dibagi 4000, 250 dikali 8 itu 4000. Jadi kita coret nolnya, coret sehingga dihasilkan PF-nya yaitu 1/4. Nah, kita akan mencari bagian kubus yang muncul dari permukaan air, yaitu VB yang muncul sama dengan 1 dikurang 1/4. Nah, maka VB yang muncul adalah 1/4 bagian. Nah, itu hasilnya. Nah, kita akan masuk pada soal yang ketiga. Nah, pada soal ini diketahui H sama dengan 2,5 meter.
Massa jenis U sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5. H sama dengan 1 meter. P0 sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah laju semburan pertama, yang B adalah laju semburan air sekarang, dan yang ketiga adalah perbandingan jarak antara X1, X2, dan X3. Nah, untuk menjawab A, kita menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 ditambah P dikali G dikali H sama dengan P2 ditambah 1/2 P dikali P kuadrat. Maka 1,34 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1000 dikali 10 dikali 1,5 sama dengan 1,05 dikali 1 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1/2 dikali 1000 dikali P kuadrat. Maka 1,34 dikali 10 pangkat 5. Jadi 1000 dikali 10 dikali 1,5 itu 15.000. Jadi 1,05 dikali 10 pangkat 5 itu 105.000. Maka 1000 dibagi 2 itu 500. Menjadi 500 P kuadrat. Maka 500 P kuadrat sama dengan 149.000 dikurang 105.000, maka didapatkan hasilnya adalah 44.000. Nah, P kuadratnya kita gunakan nih, 44.000 dibagi dengan 500, hasilnya 88. P kuadratnya kita pindahkan sehingga akar 88. Jadi didapatkan P-nya itu sebesar 9,38 meter per sekon. Nah, laju semburan pertama keluar dari lubangnya didapatkan sebesar 9,38 meter per sekon. Nah, kita akan menghitung yang B nih. Menggunakan rumus teorema Torricelli, yaitu P sama dengan 2 dikali G dikali H. Itu P sama dengan 2 dikali 1 dikali 1,5. P sama dengan akar 30. Jadi jawabannya adalah akar 30 meter per sekon. Mengapa kita menggunakan teorema Torricelli? Karena untuk menghitung laju air yang menyembur dari lubang itu disebutkan dengan laju efflux, dan fenomena ini dinamakan teorema Torricelli dan bisa dicari menggunakan rumus ini. P sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Nah, kemudian kita akan mencari yang C. Menentukan perbandingan. Nah, saya menggunakan rumus mencari jangkauan terjauh pancaran air pada tempat yang bocor, di mana rumusnya X sama dengan 2 dikali akar H dikali H1. Jadi saya ganti ya variabelnya untuk memudahkan. Jadi X1 sama dengan 2 dikali akar 1 dikali 0,5 itu 2 meter. Maka X2 yaitu 2 dikali 1 dikali 1,25 itu 1,25 meter. X3 sama dengan 2 dikali akar 1 dikali 2 hasilnya 4. Nah, panjang perbandingan jarak pancar dari air yang keluar dari tabung terbuka dapat kita hitung menggunakan 2 dikurang 1,25 itu 0,375, jadi 1,25 ke 0,5 itu 0,375. Jadi perbandingan jarak pancar dari air yang keluar dari tabung terbuka sebesar 0,75. Nah, kita akan masuk pada pembahasan soal nomor 4. Sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm. Di dalam roda besi terdapat rongga berbentuk bola. Lihatlah gambarnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam air, ternyata bola besi tersebut melayang di air. Dari informasi ini, hitung jari-jari rongga di dalam bola besi
Massa jenis adalah 7.600 kg per meter kubik. Ketika benda ini dimasukin dalam zat cair, maka ada dua gaya arah vertikal yang bekerja pada benda. Nah, gaya pertama itu adalah gaya berat benda yang arahnya ke bawah, dan gaya kedua adalah gaya angkat Archimedes yang arahnya ke atas. Berdasarkan perbandingan itu, kita dapat beberapa fenomena seperti mengapung, melayang, dan tenggelam. Pada soal dapat kita ketahui R-nya sebesar 80 cm, kita ubah menjadi 0,8 meter. PB sama dengan 7.600 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah jari-jari rongga dalam bola besi. Untuk menjawab soal ini, saya mencari volume bola besi yang tercelup. Maka V sama dengan 4 per 3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Maka V sama dengan 4 per 3 dikali 3,4 dikali 0,8 kubik. Maka V sama dengan 2,14, maka hasilnya didapatkan 2,14 meter kubik. Nah, setelah itu kita akan mencari gaya angkat Archimedes bola besi, yaitu FA sama dengan PA dikali V dikali G. Maka FA sama dengan 1000 dikali 2,14 dikali 10. Maka FA sama dengan didapatkan 21.400 Newton. Nah, kita akan mencari volume material besi, yaitu P aksen sama dengan 4 per 3 dikali PR kubik dikurang 4 per 3 dikali Pi dikali R kecil kubik. Maka P aksen sama dengan 2,14 dikurang 3,14 dikali R pangkat 3. Maka didapatkan hasilnya, mohon maaf, maksudnya ini 4 per 3 dikali 3,14. Nah, jadi hasilnya nanti didapatkan 4,19. Jadi ini adalah 2,14 dikurang 4 per 3 dikali 3,14 dikali R pangkat 3. Didapatkan hasilnya 2,14 dan ini hasilnya 4,9 R. Nah, kita akan mencari massa material besi saja. Maka MB sama dengan PB dikali P aksen. MB sama dengan 7.600 dikali 2,14 dikurang 4,19 R kubik. Maka berat bola besi didapatkan WB sama dengan MB dikali G. Mohon maaf, ada salah tulis, jadi ini 2,14 dikurang 4,19 R kubik. Nah, jadi berat bola besi kita lanjutkan. WB sama dengan MB dikali G. Jadi WB sama dengan 7.600 dikali 2,14 dikurang 4,19 R kubik dikali 10. Kita jumlahkan 7.600 dikali 10 itu 76.000. Maka didapatkanlah hasilnya 76.000 dikali 2,14 dikurang 4,19 R kubik. Karena bola besi melayang, maka WB-nya sama dengan FA. Jadi 76.000 dikali 2,14 dikurang 4,19 R kubik sama dengan 21.400. Jadi 2,14 dikurang 4,19 R kubik sama dengan 21.400 per 76.000. Maka 2,14 dikurang 4,19 R kubik sama dengan 0,28. Didapatkan hasilnya. Jadi kita pindahkan ruas, 2,14 dikurang 0,28 hasilnya 1,86. Maka R3 sama dengan 1,86 dibagi 4,19.
Nah, kita akan masuk pada R3 sama dengan 0,444 dibagi. Nah, karena R-nya kita pindahkan dua, jadi R sama dengan 0,441/3 didapatkan hasilnya 0,76. Jadi R sama dengan 76 cm. Nah, jadi jari-jari rongga dalam bola besi tersebut sebesar 76 cm. Kita akan masuk pada soal kelima. Gambar di samping merupakan bola yang dilempar berputar searah jarum jam di udara. Arah kecepatan udara ke atas. Lukiskan bentuk lintasan pergerakan bola di udara tersebut. Jelaskan mengapa bentuk lintasan pergerakan bola itu sesuai dengan gambar yang Anda buat. Pada soal ini saya memberi pemisalan untuk menjawab soal, yaitu seorang anak yang menendang bola menuju ke arah gawang. Perhatikan lukisan atau ilustrasi bentuk lintasan pergerakan bola di udara berikut ini. Nah, lihat pada percobaan barusan, ini merupakan efek dari Magnus. Efek Magnus, mengapa bisa berlawanan arah? Mengapa tidak lurus? Nah, perbelokannya ini disebabkan karena adanya efek Magnus. Efek Magnus adalah fenomena yang dapat diamati dan umumnya dikaitkan dengan benda berputar di udara atau fluida lainnya. Nah, jadi apabila udara searah dengan rotasi bola, maka bola akan bergerak relatif lebih cepat daripada aliran udara bola yang sisi arahnya berlawanan dengan arah rotasi bola. Jadi hal ini berdasarkan prinsip Bernoulli, tekanannya akan semakin kecil. Dan inilah yang terjadi pada sisi di mana udara bergerak relatif lebih cepat. Lain halnya pada aliran udara yang berlawanan dengan arah rotasi bola akan mengakibatkan udara tidak cepat mengalir sehingga tekanan menjadi besar. Jadi disinilah terjadi perbedaan tekanan, nah sehingga bola dapat bergerak. Di sini merupakan gambar dari pergerakan itu. Dilihat pada gambar ini, selain perbedaan saja, prinsip dari hukum 3 Newton juga ada di sini loh. Nah, aliran udara yang searah dengan rotasi bola akan dibelokkan. Jadi akan dibelokkan seperti ini, sehingga bola akan mendapatkan gaya berlawanan dengan arah udara yang dibelok. Jadi pada percobaan ini merupakan percobaan yang disebabkan oleh efek Magnus dan bisa dijelaskan dengan prinsip Bernoulli, di mana terjadi perbedaan tekanan tersebut karena bola membelok ke arah tekanan yang lebih kecil. Jadi kalau tekanannya lebih kecil, bola tersebut akan maka bola tersebut akan bergerak dengan cepat. Seperti terlihat pada gambar ini, gaya yang didapat menyebabkan bola tersebut berputar dan pembelokan udara, dan udara merupakan faktor utama dari bola tersebut karena adanya tekanan dan sehingga bola tersebut berputar dengan rotasi yang bisa dikatakan berlawanan arah jam. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.